Alright, selamat pagi semuanya. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya ya lewat YouTube ini melalui komen ya. Kapan waktu yang terbaik untuk membeli Bitcoin? Saya asumsikan waktu yang terbaik di sini adalah cara yang terbaik ya atau strategi yang terbaik ya. Karena kalau waktu yang terbaik apakah itu siang atau malam atau minggu atau Sabtu dan segala macam, saya tidak terlalu mengerti. Tapi ini presentasi saya ini hanya untuk menjawab kira-kira strategi apa sih yang cocok untuk beli Bitcoin gitu ya. Mungkin juga relevan untuk yang lain-lain, tapi untuk sementara ini saya ingin mengatakan bahwa saya membuat ini untuk membeli Bitcoin ya. Maksudnya strategi untuk membeli Bitcoin. Sedangkan yang lain-lain saya tidak terlalu sarankan. Nah, nanti akan saya sampaikan kenapa saya tidak menyarankan menggunakan hal ini untuk koin atau cryptocurrency yang lain. Alright, kita mulai. Uh, Pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa banyak sekali orang-orang atau katakanlah masyarakat gitu yang kalau misalnya kita bicara kapan sih yang terbaik beli Bitcoin, ya gampang aja, pokoknya begitu di bawah serok saja sudah gitu. Gampang kan sebenarnya? Pokoknya di bawah serok, bawah serok, bawah serok, udah selesai gitu. Nah, pertanyaannya adalah bawah itu kapan? Oke. Nah, katakanlah Anda bisa lihat di sebelah kanan sana ada satu grafik ya. Bawah itu kapan? Bawah di sini, 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 atau di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini. Kalau sekarang melihat secara historis, gampang kita lihatnya. Oh, ini pas banget nih buat beli. Nah, kalau misalnya kita ada di sini gitu ya, katakanlah ini ya, kita di pojokan sini, beli nggak nih? Ada yang berani beli? Belum tentu, belum tentu. Nah, ada juga yang menyatakan, oh kita tarik aja garis 200 moving average week moving average. Nah, week moving average itu apa sih? Adalah harga rata-rata selama 20 atau 200 minggu misalnya. Kalau 200 minggu itu ketouch, berarti itu udah paling bawah tuh gitu. In fact, di grafik ini betul nih. Jadi ini kalau nggak salah 200 ya, 200 week average itu udah ketouch 4 kali. Dan bener-bener di bawah ini. Jadi bisa nggak kita simpulkan bahwa ya udah kita tarik aja garis 200 week moving average. Begitu itu menyentuh itu lu beli dah. Oke lah kita beli itu ya. Kita tahu historisnya, kita tahu ininya. Oke, kalau gitu saya akan beli ketika itu menyentuh di 200 weekly moving average. Fine. Nah, kalau misalnya kita memiliki pemikiran seperti tersebut, bayangkan sejak 2014 sampai 2022, ini berapa tahun ini ya? Lebih dari 10 tahun ya. Itu kita hanya punya kesempatan 4 kali beli. 1, 2, 3, 4. That's it. Tahun 2016 Anda nggak beli sama sekali. 2017 Anda nggak beli sama sekali. 2018 Anda beli, 2019 nggak beli, 2020 nggak beli, kemudian 2 tahun kemudian Anda nggak beli. Nah, sekarang yang Anda investasikan berapa? Miliunan, triliunan gitu. Kalau misalnya cuma sedikit-sedikit, bayangkan misalnya nih ya, Anda sekali beli itu 10 juta misalnya nih ya, atau 1 juta gitu misalnya ya. Maka dalam kurun waktu sekian lama itu Anda hanya invest sebesar 4 juta and that's it.
Nah, saya cuma ingin bilang bahwa orang-orang yang mengatakan serok bawah saja gampang kan, itu cuma mitos. Mereka nggak ngerti. Mereka menggampangkan gitu. Kalau misalnya ini saya tutup nih sampai sini nih, 2016 saya tutup nih, beli nggak lo? Nggak beli, rugi. Ini udah naik nih, beli nggak? Takut tahu udah naik, rugi. Di sini saya tutup nih, setelah pas 2017, pas tengah-tengah sini, udah naik nih, beli nggak? Nggak beli, rugi. Gitu. Turun, dia turun sedikit nih, turun nih, beli nggak? Yang udah pada ketakutan, pada nggak mau beli, bener. Di sini aja, ini udah di bawah nih. Yang nggak berani beli banyak banget. Gitu. Alright guys, jadi jangan terpengaruh ngomong serok bawah, nggak segampang itu, ya. Alright, so kalau gitu gimana sih orang-orang biasanya beli nih? Kalau kita bicara tentang biasanya nih ya. Kita itu kadang kena FOMO. FOMO itu fear of missing out. Gimana sih? Gini. Nah, Anda misalnya turun nggak berani beli, turun nggak berani, naik nggak berani beli, wah udah naik, wah sebel kan? Waduh, semua kaya banget nih, wah terus naik, beli nggak? FOMO di sini, beli naik dikit, habis itu mulai turun, nggak apalah, sama dengan waktu beli, nanti pasti naik lagi, ternyata turun, terus kemudian ada berita-berita bahwa Amerika lagi goncang, Cina lagi mau nge-ban dan segala macam, turun jauh. Beli, jual. Jual itu panik selling kan? Begitu ada berita-berita banyak banget, panik udah. Jual, naik lagi. Wah, beli lagi di sini. Terus udah turun lagi. Jual di sini. Terus naik lagi di sini. Beli lagi. Ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau misalnya kita hanya mengandalkan emosi, FOMO dan panic sell, itu ya akhirnya kita beli di atas, jual di bawah. Jadi omongan serok di bawah, jual di atas itu nggak gampang. Yang sering terjadi itu adalah beli di atas, jualnya di bawah. Sering banget terjadi. Nah, apalagi orang-orang kita yang nggak ngerti. Nah, ada lagi yang memakai technical analysis dan fundamental analysis. Technical analysis ini apa? Ya, contohnya seperti tadi. Kalau kita bilang, saya mau pakai line-nya 200 weekly MA gitu misalnya. Kalau di sini saya mau beli 1 triliun nih, 1 triliun, 4 triliun gitu misalnya. Sekarang untung gede dia. Kalau triliunan belinya ya. Namanya juga technical analysis, biasanya yang make jago banget. Atau kemudian pakai fundamental analysis. Fundamental analysis ini dia melihat perekonomian secara keseluruhan. Eropa bagaimana, Amerika bagaimana, El Salvador bagaimana, Afrika bagaimana. Fundamentalnya kuat nih, beli gitu. Bisa juga. Tapi dua-duanya ini, technical analysis maupun fundamental analysis, ini memerlukan pengetahuan yang sangat banyak untuk bisa melakukannya. Orang-orang kayak saya ini yang nggak mampu. Kalau cuma tarik-tarik garis, penggaris-penggaris gitu aja sih, ya bisa lah, ngerti lah. Tapi sejago-jagonya kita, ada lagi yang jauh lebih jago daripada kita. Dan sekarang itu udah AI yang main, artificial intelligence. Technical analysis itu bisa dipakai AI itu bisa. Ya kalau misalkan Anda dengar-dengar robot-robot begitu ya,
Robot yang beneran ya, maksudnya AI yang beneran ya, jangan robot-robot yang abal-abal itu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah orang-orang yang jauh lebih pintar daripada kita masalah technical analysis, fundamental analysis, mereka akan jauh lebih cepat dari kita. Begitu mereka ada ada berita di mana gitu, mereka tahu. Karena mereka bayarin orang khusus untuk melihat fundamentalnya, khusus untuk melihat perekonomian di berbagai negara, khusus untuk melihat perkembangan Bitcoin di mancanegara misalnya. Khusus dibayarin khusus. Dan mereka punya satu lantai itu yang ngurusin technical analysis itu ada. Dibantu robot-robot itu. Oh ini make sense, beli. Oh ini make sense nih mau turun, jebret. Kadang-kadang mereka ini bisa mengatur pasar. Mengatur pasar gimana? Misalnya nih ya, dia mau jual. Dan jualnya nggak sedikit ya, nggak cuma 1 atau 2 Bitcoin ya. Jualnya banyak gitu misalnya. Nah, dia kan perlu likuiditas. Likuiditas dalam arti, nanti yang beli siapa? Kalau saya jual sekarang, hancur harga. Saya jadi jual di murah. Maka yang dilakukan adalah, makanya kita dengar ada bull trap segala macam. Bull trap itu apa? Bull trap itu pura-pura naik terus kemudian anjlok. Mau nurunin, mau jual harga, mau jual barang, tapi sama dia dinaikin dulu. Dia tahu bahwa orang-orang yang pakai technical analysis, pakai penggaris, segitiga dan segala macam, mereka tahu, oh ini harusnya kalau break ini, break support atau break apalah itu gitu ya. Di atas itu kita harus beli. Bener ditembusin. Begitu tembus, semua beli, dia coba habis barang dia, jatuh harganya. Tapi dia ngantongin duit. Nah, terus kemudian kalau dia mau beli juga begitu. Dijelepkan dulu sampai semuanya ngeri, sampai semuanya capitulate nyerah gitu. Sampai merasa miskin gitu. Terus kemudian mau nggak mau dia harus jual ya. Begitu dia jual, ya dia yang beli banyak. So it's always people like that. Namanya whale ya, atau paus. Ikan paus ini kalau nyerok sekali serok, keringet dingin kita ya. Oke. So, kita ini kan orang biasa ya, mortal tuh bisa mati gitu. Kalau mereka kan kayaknya udah tingkatnya dewa gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan tuh apa untuk melakukan atau strategi yang terbaik untuk kita ini? Nah, ini ada satu cara teman-teman semuanya. Caranya adalah dollar cost average seperti Anda lihat di sini. Saya nggak ngerti pasar dan saya nggak mau deg-degan terus. Dibanting ikan paus kan? Banting angkat, apa nggak setengah mati kita. Nah, ya namanya dollar cost average. Dollar cost average itu apa? Apa sih namanya? Kita misalnya membeli Bitcoin itu dengan cara interval yang bisa dikatakan stabil. Misalnya nih ya, saya mau beli setiap 3 bulan misalnya. Atau saya mau beli sebulan, tiap bulan lah, tiap kali gajian saya sisain untuk beli Bitcoin. Nah, gitu. Gajiannya tanggal berapa? Tanggal 25. Ya, tiap tanggal 25 lah saya beli gitu. Every month. Nggak peduli harganya naik, nggak peduli harganya turun. Pokoknya saya beli. Saya sisain uang 1 juta. Saya beli di tanggal 25 misalnya ya. Bulan depan saya sisain tanggal 25. Nah, di sini Anda bisa lihat pembeliannya itu dot-dot merah-merah ini, beli dengan interval yang sama. Nah, ini namanya dollar cost average. Sebenarnya kalau di kita rupiah cost average kali ya, RCA.
Tapi orang-orang atau kita semuanya biasanya sudah pakainya kata-kata DCA atau dollar cost average. Kalau Anda bilang kita RCA, nggak ada yang tahu ya. Oke. Nah, apa yang terjadi, average price itu bisa dikatakan kalau misalkan harganya naik terus, average price yang kita dapatkan atau harga yang kita waktu beli secara total itu nggak terlalu naik tinggi memang, ya kan? Tapi turun juga nggak turun tinggi. Nah, seperti gambar ini, teman-teman semua, average price-nya mau turun, mau naik, dan segala macam, kita masih di bawah kenaikan Bitcoin-nya, tapi secara general kita selalu naik terus-terusan. Ini jauh lebih menguntungkan daripada Anda pakai trading. Trading itu jual beli, very short term. Bahkan dikatakan sekitar 70-80% orang yang trading itu kalah, rugi. Ya, maksudnya waduh, ada kok ininya, studinya. Saya nggak cuplik tadi, tapi saya baru ingat ini bahwa ada yang mengatakan orang-orang yang trading itu sebagian besar kalah atau rugi. Jadi teman-teman, apalagi yang wanita, kalau ada yang bilang bahwa kenalan misalnya di Tinder, terus kemudian ditanyain kerjanya apa, oh saya trader. Hati-hati ya, hati-hati. Itu bukan pekerjaan itu ya. Nanti saja dipukulin orang trader nanti. Ya, kalau tradernya untuk perusahaan nggak apa-apa lah, karena memang kerjanya kayak gitu. Tapi kalau daily trader, personal trader kayak gitu sih, saya nggak yakin dia menang. Kalau dia menang, either dia laki banget atau jago banget. Udah, gitu aja. So, dengan cara begini, dengan dollar cost average ini, Anda nggak perlu FOMO. Mau naik, oh saya beli. Anda nggak perlu tebak-tebak buah manggis ini, habis ini turun apa naik ya. Oh, ini sudah 6 kali turun nih, udah kayaknya besok naik. Begitu beli turun lagi. Sering begitu. Nggak perlu ada sekolah TA itu ada Fibonacci apa-apa, udah nggak perlu. Astronansi apa itu, nggak perlulah. Udah dollar cost average saja. FA juga nggak perlu, fundamental analis, mau ada apa kayak mau begini, sudahlah gitu. Tapi ini juga ada tapinya ya, ada satu hal yang harus dipenuhi, yaitu ini biasanya the best for long term investment. Kalau short term, percuma juga Anda DCA gitu, karena belum tentu pada saat Anda beberapa waktu terus kemudian turun langsung, Anda belum sempat beli averaging out bawah, belum sempat, rugi nih Anda jual, ya telat, berarti Anda jual rugi gitu. Again, yang menang adalah emosi, ketakutan gitu. Oke? Nah, saya mengatakan ini bukan berarti saya menjamin bahwa Anda pasti menang ya, enggak. Tapi dollar cost average ini memang digunakan untuk orang-orang yang, atau strategi yang bisa dipakai oleh banyak orang yang tanpa perlu pengetahuan yang mendalam lah tentang technical analysis maupun fundamental analysis, dan mengurangi FOMO dan guessing seperti itu tadi. Nggak usah takut, ada FUD juga nggak usah takut gitu. Namun satu lagi, saya kasih contoh dulu ya, ini contohnya begini. Jadi kalau misalkan ini dari tanggal 1 September 2019 ya sampai 2020, 1 tahun, harga Bitcoin yang di sebelah kanannya ya, kemudian tiap bulan beli ya 1 juta ya, harganya nggak peduli, 146 beli, turun 120 beli, naik 129 beli, 105 turun lagi beli
ini kalau misalkan Anda beli di sini pasti rugi. Maksudnya Anda di sini pasti rugi, nggak usah keringetan, biasa aja. 101 beli, 128 beli, 123 dan seterusnya. Maka terus kemudian Anda mendapatkan jumlah investasi Anda itu 12 juta. 12 bulan ya, 12 juta. Bitcoin yang dibeli nggak nyampe 1 sih. Pak, don't worry. Kalau misalkan Anda jual sekarang 0,09 ini nggak sampai 1 Bitcoin, itu harganya 15.600 sekian. Dan itu 30%. Lumayan. Daripada Anda taruh di bank, Anda dapat berapa persen? Ini 30%. Ya. Tentu saja hal ini, contoh pas Bitcoinnya naik ya teman-teman ya. Kalau turun gimana? Nah, menurut histori, kalau misalnya kita melihat ke belakang, 10 tahun ke belakang, kalau Anda terus-terusan DCA, itu naiknya luar biasa, berkali-kali lipat. Udah ya banyak yang nyesel lah dulu nggak DCA gitu. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi ini contohnya seperti ini. Terus semua itu mungkin ada plus minusnya ya, ada caveatnya lah gitu ya. Caveatnya apa? Salah satunya tadi harus long term lihatnya, dan yang kedua adalah ya mau bagaimanapun juga Anda DCA, Anda sangat disiplin. Kalau yang Anda beli salah ya percuma. Anda beli shitcoin, mau DCA, tetap aja hancur. Kebayang nggak kalau misalkan Anda beli Luna, DCA, wah dari sejak Luna ada sampai sekarang, nol duit Anda. Dogecoin gitu. Hai. Anyway, kalau mau Anda DCA begini, carilah kalau misalkan saham ya blue chip, jangan saham gorengan, ya. Kalau bukan properti ya, komoditi, emas misalnya monggo saja, tapi emas juga nggak naik selama 10 tahun terakhir. Kalau cryptocurrency ya beli yang kingnya lah, yang paling oke lah gitu, yang dibanting nggak mati gitu. Terra Luna tekep sekali langsung amblas, ya kan? Gitu teman-teman. Mudah-mudahan ini membantu ya semuanya ya, menjelaskan gimana sih strategi kita semua untuk orang-orang yang pemula seperti saya ini. Mungkin Anda juga bisa dipakai. Alright? Oke, teman-teman semua, segitu saja. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di bawah. Terus kemudian subscribe atau di like, it will be very appreciated ya. Saya tuh kalau misalkan ada yang subscribe gitu, nambah gitu, seneng banget. Atau komen, atau di share gitu, seneng banget. Oke teman-teman, sampai di situ. I hope is useful for you. I hope you are healthy and happy. I'll see you next time. Cheers.